Selamat pagi teman-teman peternak kambing ras kalising dimanapun berada. Pagi hari ini kembali lagi bersama kami Kaki Petung Farm. Pagi hari ini kita akan mengantarkan kambing yang kemarin kita ambil waktu kontes di Piala KLB Cup, dan ini sudah laku diambil peternak kita sendiri. Jadi kita tanam di peternak supaya nanti peternak ada semangatnya juga untuk peternak kambing ras kalising. Oke, sebelum video kita lanjut, tetap terus ikuti video-video kami supaya bisa jangan lupa dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, komen, serta share sebanyak-banyaknya supaya video-video seperti ini bisa terus dapat memberikan sebagai sarana informasi, motivasi, dan edukasi untuk peternak kambing ras kalising dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, mari kita antarkan kambing juara 2 kontes nasional KLB Cup kelas D di peternak Kaki Petung Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat peternak kambing ras kalising dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami channel Kaki Petung Farm. Hari ini kita datang mengantarkan kambing bakalan jantan yang kemarin juara 2 di kontes Open Nasional KLB Cup di Blitar. Jadi di sini adalah kandang barunya kambing yang bernama siapa namanya? Samba. Jadi Samba juara di kontes Open Nasional di KLB Cup Blitar. Dan mari kita temui bosnya kandang sini. Jadi kandang ini masih proses untuk pembuatan bilik-bilik kandang yang belum selesai.
dan di sini juga nanti akan membreeding kambing yang standarnya untuk kelas seni breeding kontes. Oke teman-teman, sebelum video kita lanjut, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, serta komen, serta share sebanyak-banyaknya supaya video-video seperti ini bisa dapat memberikan sarana informasi, edukasi, dan motivasi untuk peternak kambing ras sekaligus dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, kita temui bapaknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, sehat. Alhamdulillah. Nah ini Amit, saya Bu. Ini pembuatan kandang belum selesai Pak? Belum Pak, baru 60%. Baru 60%. 60%. Jadi kita lihat teman-teman, ini adalah kandang bakoh. Ini kandang bakoh Versi sendiri. versi sendiri ya? Versi sendiri. Versi sendiri. Jadi Lihat-lihat ini, di YouTube, tapi ya untuk ukuran-ukurannya sendiri. oh, ukurannya sendiri. Iya. Oke teman-teman ya. Pak, sebelum kita lanjut, mungkin perkenalkan dulu Pak, jenengan Pak, namanya siapa? Perkenalkan, nama Widodo, alamatnya Desa Donomulyo Mas, Dusun Kalipakem. Kalipakem, sini masuk Blitar atau Malang Pak? Masih masuk Malang, tapi ke perbatasannya lebih dekat ke Blitar sebenarnya. Berarti wedhus api-api Malang kabeh ya. Masih masuk Malang. Ya. Jadi di sini ini bapaknya adalah alamatnya di desa Di Dusun Donomulyo, Dusun Donomulyo, Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Jadi ini pinggiran dari kota Malang Pak. Betul, ya? pinggiran Jadi banget ini bagian selatan, bagian selatan. juga bagian paling ujung barat. Paling ujung barat. Oke teman-teman, ayo kita lihat. Jadi di sini sebelumnya bapak ini sudah mengisi kandang ini. Sebelumnya ini kandang ini bukan sini Pak ya? Bukan di sini, ya. Bagian selatan ya? Bagian selatan di Desa Sidorejo dulu selama 1 tahun, kemudian tepang jenengan, terus kita bikin kandang nih. Sakjane mah jeleput sakjane. Meh jelebut sebenarnya. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Nah, jadi di sini adalah kandang barunya kambing yang bernama Samba. Samba. Nah, Samba diambil Pak Widodo. Jadi ini kandangnya istimewa. Dan ini kandangku saya nggak istimewa ya. Kandangku saya elek. Belum jadi. Oke Pak Widodo. Sinian. Nah, ini Samba. Samba tadi sudah kita masukkan di sini. Nah, banyak teman-teman Pak Widodo, dari kemarin kan masanya kambing ini juga istilahnya agak fenomenal juga Pak Widodo. Masanya saya sendiri pun di kontesan juga nggak bawa gaco, saya belinya di kontesan, Yeah, gitu toh. yeah. Jadi kambing ini banyak teman-teman tuh yang penasaran, kambing ini belinya berapa, lakunya berapa kan gitu toh. Yeah, Jadi memang kambing ini saya beli kemarin kan juga jenengan tahu sendiri, kita transaksinya itu fair saja, jadi Yeah. tidak ada istilahnya kita apa ndak ada. Jadi ini saya transaksinya kemarin harganya beli 55 juta. Ya, Yeah. jadi Pak Widodo juga tahu. Terus kambing ini di kontesan waktu setelah tak petung, sini Pak, mungkin Pak, sini ya. Setelah tak petung, kambing ini kan kemarin juga ada yang istilahnya mbadani saya itu dari teman-teman, ada yang istilahnya ngasih keuntungan saya 15 sampai 20 juta. Yeah, yeah. Tapi yang jelas itu kan saya juga sudah ada Pak Widodo, saya juga sudah lama istilahnya mencarikan bahan untuk kambing kontes Pak Yeah, Widodo ya. Jadi Pak Widodo juga pesan sama saya. Nah waktu itu kan awal ceritanya kita itu kan ketemunya juga tidak sengaja waktu ngambil Surya Dwipa. Yeah, jadi Mbak Norma ngambil Surya Dwipa, Pak Widodo main ke kandang saya dan saya suruh main ke kandangnya Pak Widodo waktu di barat ya. Iya, masih di Sidorejo. Di Sidorejo dekatnya JLS. Dekat Jadi JLS, benar. waktu itu kan dia berinvestasi di kambing PR Kali Geseng ini, yang harapannya ke depan pun istilahnya dari segi bisnis juga istilahnya bisa. Ya, tapi kenyataan di lapangan ya namanya pemula yang jelas itu tetap keliru itu jelas Pak. Iya. Jadi waktu itu saya Pak Widodo datang ke rumah saya, suruh saya datang ngecek di kandang kambing untuk breeding itu seperti apa, untuk kontes seperti apa. Akhirnya kita beri pengalaman sedikit, edukasi untuk beternak kambing itu seperti apa. Waktu itu saya istilahnya disuruh ngerombak semua yang ada di kandang. Jadi ya, jadi betul, ceritanya seperti itu. Ceritanya seperti itu, teman-teman. Jadi kita suruh
kerombak kambing yang dia sudah beli di kandang. Cuman waktu itu kalau saya bilang sama Widodo, Pak, kalau ini dirombak semua yang jelas ruginya Terlalu bukan besar. cuman 10 juta, 20 juta. Iya. Ya, ruginya itu hampir menyentuh di angka 50 juta. Iya. Jadi saya memberikan solusi, kambing yang istilahnya sudah terlanjur kebeli, Iya. kita peranakan dulu kan. Betul. Gitu Pak Widodo Nggih. ya. Supaya apa, bisa mengcover dari kerugian. Nanti kalau sudah beranak-beranak, kita juga rolling pelan-pelan. Nah, nanti supaya apa, kambing yang ada di kandang ini semua bisa kambing yang memenuhi kualitas standar untuk seni kontes kan. Iya. Gitu. Betul. Jadi Nggih. seperti itulah teman-teman ceritanya. Saya datang ke sini, akhirnya saya datang ke kandangnya Pak Widodo di depan JLS, tak lihat barangnya semua. Yang jelas saya yang tidak masuk di pejantan-pejantan. Iya. Jadi akhirnya dari pejantan 3 ekor kita rolling, dari beli harga 37.500.000 Betul. ya. Jadi Nggih. totalnya 37. totalnya dari 3 pejantan itu 37 juta setengah. Kita jual laku 17.500.000. 500. Jadi masih ada untung 20 juta. Masih ada untung yang di belakang. Untungnya 20 di juta. belakang. Dulu kandangnya biasa, nggak seperti ini. Kenal beliaunya, terus semangat itu timbul lagi, akhirnya nekat bikin ini. Gitu. Selama 6 bulan ini. 6 bulan Pak Widodo ya. 6 bulan, nggih. Nah, maka dari itu waktu itu saya jualkan kambing itu ya istilahnya kita nggak ngambil keuntungan serepes pun, nggak ada masalah. Ya kita juga kasihan sama Widodo, makanya belinya sudah 30.500.000. Nah, di sini uang tak bawa 17,5. Lama tak nanti nggak ada kabar. Akhirnya saya datang ke rumahnya dia. Pak, ini terus keselanjutannya gimana kan gitu. Iya. Saya bawa uang jenengan 17,5 kok lama nggak ada kabar, nggak ada istilahnya, Mas ini uangnya gimana, saya tak mau dicarikan kambing atau diambil dulu kan. Saya juga nggak enak bawa uangnya orang kan gitu. Saya sedang ke sini, dia bilang, saya masih buat kandang lagi Mas. Masih buat kandang lagi, nanti kalau kandangnya sudah jadi saya tak datang ke jenengan ngambil barang, jenengan carikan kambing yang istilahnya buat maskot di kandang. Betul. Kan gitu ya. Nggih, bisa jadi Nah, seperti itu. akhirnya saya juga ada istilahnya plong lah, istilahnya kita bawa uang orang kan nggak jelas. Jenengan kan juga, saya juga nggak punya nomor jenengan, saya mau hubungi siapa ya, waktu itu kan nggak gitu ada. Ya, baru kenal ya. Baru terakhir ini ada ya. Iki badanku wong ki piye duitnya ra dijaluk kan ngono to. Nah, andingnya singkat cerita kemarin saya di kontes Blitar, saya sendiri pun juga sebetulnya nyari bahan untuk maskot kandang saya juga. Iya. Tapi yang jelas kemarin saya dapat pandangan satu jantan ini, ya rencana sih tak buat maskot sendiri sebetulnya gitu. Cuman ya kita Pak Widodo, aku dia nggak penak nggo duit wis suwi, dadine ya dijaluk ya monggo. Semua istilahnya tujuan saya pun demi peternak Pak Widodo, jadi nggak ada tujuan apa-apa. Kalau saya istilahnya tujuannya plus istilahnya dagang, terus dagang. Nah, terus kambing ini saya mintanya mesti di angka 100 juta. Harganya spesial. Harganya spesial, yang jelas itu dari teman-teman sendiri. Untuk peternak saya sendiri pun saya istilahnya kalau kambing ini dibilang mahal juga mahal, dibilang murah juga murah. Maksudnya kalau kita ngangka di atas 50 juta itu jelas juga kambing mahal. Tapi kalau kita melihat kambing-kambing yang ada di kontesan kemarin, ada yang harga 100 juta, 150 juta, 130 juta, nggak masuk nominasi 3 besar, nggak masuk nominasi 10 besar. Kalau kambing ini kan istilahnya sudah kita terbukti di kontes event-event sebelumnya di kelas E dan D dia sudah masuk di juara 3 besar kan gitu Pak Widodo. Dan kemarin juga alhamdulillah kita juga prediksi dari awal, Pak Widodo juga tak ajak lihat. Ya, saya tungguin sampai selesai nungguin saya petong ya toh. Dan ditunggu sampai kontes akhirnya dapat juara 2. Dan di sini perlu tak jelaskan dari teman-teman, bukan istilahnya saya kemarin jadi panitia terus kambing ini jadi juara, enggak. Itu Pak Widodo ya. Jadi kita pure, nggak ada istilah intimidasi kepada juri. Kalau ngomongin juri kabeh bolo. Iya. Lek juri ku kabeh bolo-bolo ku cedek. 1 jam mungkin ya, 1 jam sebelum penjurian, sebelum dia naik, sebelum dia masuk sebelum dia masuk. Jadi waktu di penjurian pun ya juri pun tidak tahu kalau ini kambing sudah tak beli. Jadi saya istilahnya di sini cuman dari juri pun istilahnya tahu waktu saya kambing ini sudah juara. Sudah juara, saya naik ke podium, foto bersama Mas Kim yang punya kambing ini, baru juri tahu kambing ini sudah milik saya kan gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk di kontesan sendiri pun, kenapa saya waktu di kontes Blitar
skala nasional saya mesti nggak bawa gaco. Iya. Saya juga menepis anggapan kalau nanti wah bola dewe dijuarakno kan gitu Pak ya. Tapi makan saat itu saya nggak bawa gaco. Kemarin saya belinya waktu sebelum kontes dan itu pun sudah tidak ada rancangan dari rumah. Sebenarnya saya di tim Sekrut itu juga istilahnya menganalisa barang yang istilahnya cocok dengan keinginan saya. Jadi di tim Sekrut saya dapat kambing ini cocok, langsung tak petung. Kambing ini awalnya minta 75 juta. Jadi Mas Kim itu minta 75 juta, akhirnya tak rembuk-rembuk kena 55 juta. Dan di kontesan sendiri pun sudah ada yang mau ngasih keuntungan saya 20 juta. Jadi seperti itu. Jadi ya ini dibuat Pak Widodo, nggak sampai istilahnya 75 juta kan gitu Pak ya. Jadi memang saya sendiri pun lek ngomongnya wedhus iki juara loro regane damene larang yo larang, murah ya murah. Lek larang ki ngongkone di atas 50 tapi lek ngomongnya murah ketimbang istilahnya kita lihat teman-teman yang beli kambing harga di atas 100 juta. 100 lebih itu yang nggak masuk nominasi 10 besar. Nah, kambing ini sudah terbukti di kontesan dan kambing ini juga saya sudah masuk dalam hitung-hitungan saya dari segi istilahnya saya memilih untuk memang ke depannya di kandang ini satu memang buat maskot kandang Pak Widodo ya. Keduanya tujuannya maskot kandang, satu keduanya istilahnya buat kontes bisa kan gitu ya. Yang jelas itu brand kandangnya dari sini ini farmnya belum ada namanya. Belum ada. Rencananya farmnya jenis apa itu? Belum tahu Mas Rik. Siapa tahu nanti jenengan bisa memberi. Iku rada angel iku Yan, rekomendasi iku Yan. Masalahnya iku perlu dupo iku. Bae jeneng angel e. Jadi tujuannya memang seperti itu. Jadi kita tujuan utamanya satu buat breeding supaya nanti bisa menurunkan kambing-kambing yang berkualitas. Nah di kandang sini pun kalau jenengan tadi sudah lihat barang yang ada di kandang ini memang kandangnya barangnya masih acak Pak Widodo ya. Karena dari keputusan kita sama Pak Widodo kambing yang sudah kebeli kemarin beli sana sini dibeli keliru ya terpaksa kita rawat dulu supaya beranak. Betul. Nah, setelah beranak kan otomatis bisa sedikit untuk cost modal bisa tercover. Jadi kemarin langsung dijual root terus diganti barang ruginya tidak umum. Nah, itu ya. Jadi saya mengarahkan Pak Widodo seperti itu. Ada berapa tujuh? Sekitar 70 ekor waktu yang kandang di sana. Oh kandang selatan. Iya. Nah, dia sudah berinvestasi sekitar 70 ekor. 70 ekor 35.000 ngono wis pira? 5 ping 7. 35. 350 juta. Kalau kemarin jenengan sudah habis berapa Pak Widodo? Enggak ingat Mas Afif waktu itu. Jadi waktu main ke teman ada bawa, main ke bawah. Hanya seperti itu prosesnya. Tapi jadi, kalau hitung-hitungan mudah istilahnya 5 juta kali 75 itu Dok ya. Tapi yang jelas ada harganya di atas 5 juta loh kemarin. Di atas 10 ada. Di atas 10 juga ada. Di atas 10 ada. Jadi seperti itu teman. Makanya istilahnya kalau istilahnya buat teman-teman sendiri pun istilahnya mau memulai untuk beternak kambing PR sekali gesing ini setidaknya dari pengalaman Pak Widodo sendiri pun juga harus ada istilahnya mentor atau yang membina. Betul, kan gitu itu ya. Iya, harus ada pembimbingnya, harus ada. Harus ada pembimbingnya, terus yang jelas itu pembimbingnya juga harus istilahnya iso ya amanah. Betul, punya tanggung jawab. Gitu ya. Tidak punya tanggung jawab yang jelas yang jelekut seperti kemarin. Kebetulan kemarin sampai arepe down. Iya, sebenarnya sudah mau berhenti. Mau berhenti ya. Mau berhenti. Jadi jenengan waktu datang ke kandang saya istilahnya kan kambing yang ada di kandang sudah jual semua lepas atau istilahnya mau istilah yang rolling atau gimana itu kemarin? Sebelum tepang jenengan rencana ya jual semua Mas Afif. Jual semua. Jual semua. Mbuh rugi piro berhenti. Selesai. Selesai. Rencana seperti itu. Rencana seperti itu. Satu karena kondisi kandang jauh, nomor duanya kesulitan untuk pemasaran. Oh gitu. Iya. Awalnya seperti itu. Terus jenengan dulu istilahnya dari pengalaman jenengan itu belinya itu secara online atau istilahnya datang kandang ke kandang? Datang kandang ke kandang sebenarnya. Dari kandang ke kandang dulu Mas. Tadi kita nggak ada untuk beli online, nggak ada. Semua sebetulnya datang kandang ke kandang. Dari kandang ke kandang. Itu saya keliru ya? Saya keliru. Apa pernah tukungan? Sampai lahirnya ini saya pas ada di tempatnya Mas Kim. Oh, lahirnya ini? Lahirnya ini umur 1 hari saya di tempat Mas Kim ini. Jadi yo rezekinya sama nih, ibaratnya pas waktu manake sama njoro, bosan saiki wedhus dadi ngene ning kandang. Iya, bener. Ya itu memang ya secara kita ngomong kebetulan atau apa ya jelas itu kan yang namanya ya Mas. Bisa istilahnya
jalannya memang situ, Pak. Ya. Kira-kira Tapi seperti waktu itu. lahir kira-kira sampean kon nuku ya urung wani. Enggak berani Mas, wong 20 juta kalau enggak salah itu. Ini kecilnya. Minta ya. Kalau enggak salah waktu itu 20 juta itu. 20 juta. Iya, baru lahir. Baru lahir. Tapi waktu itu dibeli juga enggak boleh sama Mas Kim. Terus saya dikasih cemple umur 29 hari betina. Oh, betina. Iya. Jadi seperti itu, makanya kan saya sendiri pun di sini memberikan edukasi sama Pak Widodo sendiri pun, istilahnya kita memang beli pejantan itu kan mahal kan gitu ya. Betul. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah, jadi kita ukurnya untuk pejantan memang mahal. Jadi kita jangan sampai mengharapkan dari keuntungan dari pejantan kan gitu. Keuntungan dari pejantan satu kita buat brand di kandang. Keduanya misalnya nanti dari hasil breedingnya. Iya. Saya kan hitung-hitungan saya di jantan ini pun dari hasil untuk breedingnya ke depan nanti istilahnya buat silangannya pun sudah masuk kan gitu. Iya. Jadi kan kalau kita istilahnya tidak memberikan harapan yang lebih, Pak wedhus iki sampean tuku ge kontes mesti juara terus. Nah, itu jelas. Jadi saya tidak memberikan harapan. Jadi hitungan saya cuman kambing ini kalau nanti kita istilahnya rawat dengan bagus, yang jelas di kontesan tetap diperhitungkan kan gitu ya. Dan kita harus juga bisa kalau kambing ini untuk breeding, skala breeding anakannya pun kemungkinan bisa juga keluar bagus kan gitu ya. Jadi dari hitung-hitungan kita istilahnya kos untuk pengembalian modal itu kan ada. Tapi kan kalau kemarin hitungannya jenengan pripun, Pak? Ya, kita mikirnya sebenarnya waktu itu sederhana, Mas. Jadi dari anakan lah laku 1.500 seperti itu aja sebenarnya. Waktu itu hitungnya sederhana, tapi ternyata waktu sudah banyak cempe, itu kebingungan Mas, mau dipasarkan kemana, itu sulit. Terus speknya yang laku, yang agak mahal itu seperti apa, kita nggak tahu. Sebenarnya. Jadi untuk pemasaran, tapi ya untuk pemasaran lah yang paling sulit sekali itu untuk pemasarannya. Jadi mau dijual kemana, ini nanti laku berapa, itu sebenarnya kita nggak tahu. Tapi istilahnya sebelum jenengan melangkah ke dunia PRA sekali bising, angan-angan istilah gambaran jenengan dulu kok bisa terjun ke dunia kambing seperti apa, Pak? Anganannya seperti ini Mas. Dari anakannya sebenarnya yang saya harapkan dulu itu untuk perputaran kandang seperti itu loh. Oh gitu. Jadi setiap saya main ke kandang teman gitu ya, saya ada yang cocok saya bawa gitu. Angan-angan saya nanti penjualnya ngikut gitu loh. Jadi kita numpang lah jual ke sana gitu. Ya, rencananya jadi seperti memang itu. ya masih nol, Pak ya. Iya, masih nol. Tapi kan kalau kita istilahnya kalau saya kan gini. Setelah kita punya farm, setelah kita punya maskot, setelah kita punya brand di kandang, dan kandang kita juga bentuk sedemikian rupa bagus, otomatis pun juga nanti pun yang jelas itu dari farm itu kalau kita meranakan cempe yang berkualitas pun juga akan dilirik teman-teman. Kenyataan di lapangan seperti itu, Pak. Iya, sekarang semakin kita bergaul sama dengan jenengan, ilmunya semakin. Kenyataan di lapangan seperti itu. Kalau kita jual kambing istilahnya kualitasnya jelek, kita tawarkan kepada siapapun nggak ada yang berani. Betul, iya. Tapi kalau kita punya kambing bagus, kenyataan di lapangan kita tetap diburu orang kan gitu ya. Sekarang kayak gitu. Jadi kan yang harus kita pikirkan kan gimana kita bisa mencetak kambing-kambing yang berkualitas. Iya, di situ yang jadi masalah dan kesulitan waktu itu kan karena kita nggak punya pejantan toh. Jadi lahirnya itu kan anak-anaknya kan kualitasnya kan ya kita nggak tahu. Masih di bawah toh. Jadi untuk kita jual pun sulit, tapi kalau ada satu dua yang lahirnya bagus kan mudah jualnya. Untuk itu Mas Baik, untuk bikin yang kualitasnya lebih bagus. Lebih bagus ya. Itu yang kesulitan kita di situ. Tapi kalau saya istilahnya kalau kandangnya sudah seperti ini, kita jelas kan kandang ini nanti kalau sudah kita rapikan ini kan masih 60%. Kalau sudah di 100%, itu fungsinya kandang itu mewah. Kandang itu mewah berarti isinya itu kudu mewah kabeh Pak kudu ya. Ya kita istilahnya kita pelan-pelan ya. Nanti kita nuntun 2 atau 3, 4 ekor ke kaki betung, nanti pulang kita bawa 1. Harapan saya pun sama. Harapan saya kalau istilahnya peternak itu memang benar-benar sudah ada niat dan istilahnya sudah terjun langsung, kita sudah fokus. Harapan saya di peternak itu kambing itu kalau bisa ya kita produksi yang kelas skala super, kan gitu Pak ya. Istilahnya kalau istilahnya beranak pun istilahnya di bawah kelas kualitas super pun masih tersaring di kualitas breeding, kualitas daging dan susu kan seperti itu Pak ya. Jadi kan harapan kita ke depan itu kan sedikit demi sedikit nanti kan kita rombak barang yang sudah ada seperti ini. Jadi memang barang-barang ini kan memang belanjaan jenengan dulu Pak. Iya dulu. Jenengan kan beli dari saya cuma 1 ini tok Mas Yan. Iya masih satu ini. Jadi waktu kuwi memang aku kan nggo dosis sakmene kabeh iki tak
Aku bukannya mondak, cuman kita memberikan solusi. Jadi Iya. kita petung Pak ya, piye amplih Mm-mm. mlakune, piye amplih peternakku nggak kena pukulan rugi Terlalu sing besar. akeh, terlalu besar. Lah akhirnya memang bahan yang sudah ada ini kita maksimalkan dulu, kita Iya. rawat dulu, kita peranakan dulu supaya apa bisa mengcover dari kerugian Betul. kan Nggih, gitu ya. iya. Ya memang seperti itu kemungkinan bisa buat pengalaman istilahnya dari pemirsa semua di YouTube kami. Jadi saya itu memang ya rata-rata yang datang di kandang saya itu memang rata-rata yang mempunyai masalah. Jadi lek dipenake ngomong sing marane nggih kandangku ki wong kabeh ndek masalah, piye carane ngentasne masalah. Iya. Lah niku. Jadi makanya kadang aku dhewe mumet iku, Mas. Jadi lek ndek ngomah aku dhewe iku wis tak anggap wis koyo dukun. Dadi ki mek marekne wong masalah wong ae. Tapi Mudah-mudahan. enggak apa-apa. Ini Bapak memang tujuan kita istilahnya biar supaya apa? Kambing PE ras kali gesing yang sekarang itu istilahnya sudah menjadi seperti ini, nanti bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Kan gitu Pak Amin, ya. iya. Jadi kita Mudah-mudahan istilahnya di seperti sini itu. juga ikut melestarikan, menjaga dan melestarikan supaya apa? Ini nanti supaya tetap berkelanjutan dan istilahnya nanti biar anak cucu dari kita itu bisa menikmati dari Iya. kreasi kita Betul. kan gitu ya Pak Iya. Widodo ya. Nggih, Oke Mas Pak Ari. Widodo, jadi jenengan kok istilahnya waktu itu mau down ya toh. Sudah mau down wis Iya. arepe ibaratnya wis meh ngledak. Terus jenengan kok langsung semangat saya sendiri juga kaget waktu datang ke sini. Lah kok malah gawe kandang luwih ampuh meneh. Masalah apa? Tak delok kok masai saka gede-gede lah iki jane kayak kandang bako iki. Iku motivasi jenengan terus istilah gambaran kan jenengan ke depan. Nah, saya yang kemarin sendiri pun kan jenengan itu kan ketemu 1-2 orang untuk pemain kambing ini kan terjadinya seperti itu. Iya. Apa nanti jenengan itu ketemu saya nggak khawatir akan terjadinya seperti itu? Enggak Mas Ari. Kalau saya khawatir otomatis saya nggak mungkin lah bikin kandang lagi kan seperti itu. Terus sebelum kenal jenengan kan saya sudah main ke ternak-ternak jenengan. Ke Kawi. Gunung Kawi ya di Sumbersari, Oh, terus iya. ya ke beberapa tempat lah yang di sini gitu toh. Nggih. Dari mereka terus dengar cerita jenengan, terus faktanya di lapangan memang seperti itu gitu kan. Jadi saya membuktikannya langsung ke ternak-ternak jenengan gitu loh. Enggak Oh, berarti cuman dengar saurnya dari bisa jenengan. gerilya ya? Iya, riset dulu. Kalau survei di Enteng Risetnya Gunung iku wis Kawi peternakku ke diparani kabeh ternak-ternak. ya. Oh, prosesnya seperti ini. Jadi setelah kita paham benar-benar paham prosesnya itu, ya udah mantap bikin kandang ini gitu loh. Jadi Dengan kita sistem-sistem saya kan iya, gitu ya. Memang saya sendiri pun di sini pun untuk tujuan saya memang itu pengembangan Pak. Iya. Jadi pengembangan supaya apa? Supaya kambing ini bisa menjadi lantaran untuk mendongkrak perekonomian masyarakat kecil menengah. Ya mudah-mudahan seperti Jadi itu. seperti itu Pak ya. Iya. Nah, otomatis dari hasil kreasi mereka untuk merawat kambing, beternak kambing itu akan menjadikan salah satu penopang sebagai ekonomi kan Iya. gitu. Harapan kita seperti Harapan itu. kita seperti itu. Ya, otomatis dari perputaran seperti itu yang jelas peternak itu ada kesempatan untuk ngomongnya wedhusnya payu larang. Iya. Kenyataan di lapangan kan jenengan sudah Iya. survei ke peternak-peternak saya kan saya beli kambingnya di sana berapa kemudian juga sudah tahu, saya nggak saya jelaskan lah. Iya, udah tahu. Kita sudah tahu. Kita 2 hari Mas Afik. Saya yang nggak pulang itu sampai 2 hari pernah di Gunung Kawi. Terus mana lagi waktu itu ya? Terus yang di sini yang di Tambarjo kan jenengan banyak peternak-peternak di Iya, sini banyak, kan di sini banyak. banyak. Dari mereka lah sempat nggak pulang lah yang di Gunung Kawi itu sampai 2 hari saya di sana. Jadi, tahu cerita-cerita itu. Padahal kan sebelum itu kan 6 bulan lebih lah, hampir 1 tahun itu saya keliling di tempat-tempat lain kan prosesnya nggak seperti itu gitu loh. Terus dari masukan mereka, terus tepang jenengan. Sebenarnya kan jenengan ragu-ragu Mas Afik. Agak takut juga. Wedine apa, Pak? Wedine apa, Pak? Sungkan ya karena wis tuku rono-rono, engko rono ditulungi apa ora kan seperti itu. Ternyata alhamdulillah Tak jenengan. kira lek Rono dihapusin nah Iya. ora. Ternyata di sana diberi solusi, ya udah akhirnya mantap bikin itu. Ya sempat ada rasa khawatir, itu pernah. Mau ke tempat jenengan itu grogi dulu sebenarnya. Jadi itulah teman-teman. Nah, jadi sekilas istilahnya pengalaman Pak Widodo masih pemula sekali dan dia juga mempunyai modal banyak. Yang jelas di sini kalau kita bermain di kambing Etawara sekali gesing itu tidak bisa mengandalkan cuma modal banyak Pak Betul, Widodo ya. nggih, Jadi iya. kita juga harus Nggak bisa istilahnya itu. belajar dulu, belajar mengamati sistemnya seperti apa, pangsa pasarnya seperti apa, terus istilahnya sistem jual belinya seperti apa. Lah itu
Nah, harus baru benar-benar paham dulu. benar-benar paham dulu, Benar setelah paham paham dulu. baru kita melangkah. Baru, iya. Jadi kan Kalau seperti enggak, itu ya. pusing berikutnya nanti setelah kita bisa beli kambing ternyata kita nggak bisa merawat, nggak bisa memasarkan, kan lebih pusing lagi. Nggak Ya, sesuai yang kita angan-angankan. Ya, Kita makanya beli kambing sekian, ternyata kita jual anakannya cuma sekian kan. makanya nanti kan saya sendiri repot. kan sebelum jenengan kemarin istilahnya di rumah saya dilidiran istilahnya masalah harga ya. Ya kan sudah nanteng anak kandang. Iki tak udah sapi, wani ngrawat tenanan apa egla-egli rawani ngrawat tenanan aja Mending kok ra usah, gowo, mending iya, ra usah. mending Maksudnya ra saya usah. juga eman, maksudnya di kambing yang punya kualitas, terus nanti di peternak itu istilahnya juga sudah beli mahal, perawatannya keliru, nah nanti akhirnya setelah beberapa bulan beberapa tahun, Mas tulung ngedusku dono menah lho kok dadi ngene lah, Kok dadi- itu murah lah. Iya. Sebetulnya lah dari situ kan istilahnya memang saya sendiri pun kebanyakan mengamati itu seperti itu Pak Iya. Widodo. Jadi kita memberikan bahan yang bagus, cuman Iya. di peternak nggak bisa Nggak ngerawat. bisa rawat. Akhirnya di situ suruh beli lagi. Nah, disuruh beli lagi kambing rusak. Iya. Nah, kita mau nawar murah, biar tukune sakmene. Mm-mm. Nah, yang bingung seperti itu. Makanya Kak saya sendiri pun memberikan edukasi jenengan dengan istilahnya sistem breeding yang benar kan Iya. gitu Pak Widodo ya. Iya. Mm-mm. Jadi seperti itulah teman-teman. Peternak sekarang itu yang jelas itu tidak kita sendiri pun juga sudah tahu lah. Namanya wong ngopeni wedhus saiki karo mbiyen beda. Betul. Jadi kita harus membangun lagi image bahwa peternak kambing sekarang ini adalah peternak milenial. Ya toh? Iya. Peternak milenial sendiri pun istilahnya modalnya pun bukan cuman kandang pring karo tuku wedhus empyek. Iki modalnya kandang tok iki nggak cukup di 1 juta ini. Kayaknya apa Pak? Jati ya ini? Campur Mas dari Jati, Mauni sama Waru. Tapi yang depan kayak Jati Pak. Iya, Jati. Sebagian besar Jati. Kayak ini Pak. Ini Joho. Ini untuk yang buat biasanya untuk buat bak truk itu. Ini Joho. Oh, ya. Jadi, nah teman-teman, kita istilahnya juga harus apresiasi dari peternak sendiri pun yang sudah sedemikian rupa menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Kita juga harus istilahnya untuk para pemain-pemain kambing sendiri pun juga memikirkan peternak ke depan seperti apa kan gitu Pak. Iya. Masalahnya peternak itu Seperti itu. yang jelas yang dino itu yang gede. Wong gede. Wong gede niki dino ndak kena. Nah, beratnya di situ. Iya. Jadi kan kita juga memikirkan peternak supaya apa peternak itu bisa semangat untuk memelihara kambing Betul. yang nantinya juga bisa istilahnya dari nilai segi ekonomisnya juga masuk kan gitu Pak Iya, gitu ya. harus benar-benar bisa membimbing lah peternak pemula untuk mencarikan jalan keluar juga gitu loh. Tidak hanya bisa memberikan barang tapi nanti balik masuknya nggak bisa kan repot juga. Seperti itulah istilahnya. Nah, saya lek ngomongnya kuwi lek ngomongnya dodol kabeh iso Pak Widodo ya. Iya. Lek ngomongnya dodol iso. Kadang wong sing nuku nah enggak iso. Nah itu. Jadi memang harus Harus seperti hati-hati itu. teman-teman semua istilahnya yang mau bermain di kambing etawa itu ambillah sisi baiknya terus pelajari dari sisi buruknya kan Iya, seperti itu Pak harus Widodo ya. seperti itu. Jadi supaya apa kita itu kalau bermain istilahnya nanti kita kadung gontornya duit ratusan juta jebule ning karine menggur kan gitu ya. Iya. Akhirnya nanti timbul rugi dan rugi itu masalah kita tanpa ada pembimbing yang benar-benar bisa membimbing dan amanah kan gitu ya. Betul. Oke Pak Widodo, pesan-pesan jenengan dan kesan jenengan untuk peternak pemula itu seperti apa itu? Monggo. Jadi pengalaman dari jenengan. Kagem dulur-dulur nggih Mas sing badhe mulai ternak nggih. Bener-bener harus mencari pembimbing lah. Yang pertama harus benar-benar mencari pembimbing yang benar-benar bisa memberikan jalan, nggak hanya memberikan kita bibit juga, tapi yang bisa membimbing untuk perawatan, untuk untuk pemasarannya juga. Lagi ya. Sebenarnya kalau kandang menurut saya Mas ya bagus, enggak sama saja lah sebenarnya. Ya gak podo Pak. Yo kandang api karo iki kandangku karo kandang sampean iki lek gawe kandang. Dulu ya kandangnya iki lho, juga Pak. yang di bawah loh Mas, biasa saja sebenarnya. Iya. Yang penting hati-hati lah, jangan mudah tergiur janji-janji lah. Iki umpama dibeli sekian, tak ambil sekian, wes nggak usah percaya hal seperti itulah. Ya, yang jelas kita istilahnya tetap satu kalau sudah benar memilih untuk mentor ya. Ya. Mentor kita sudah pasti benar, terus yakin, nah kita baru istilahnya berusaha biar supaya apa breeding kita itu berkualitas. Betul, kan, iya, seperti Oke, itu. teman-teman, yang diutamakan harus itu. Tangan seperti itu. Hasil breedingnya yang diutamakan. Terus kesan jenengan di etawa itu seperti apa Widodo? Kesannya menyenangkan Mas. Ngeri-ngeri sejuk ya? Iya, menyenangkan lah. Kalau umpama mau lahiran gitu ya, mau kambing bunting mau lahir, wih rasanya Mas deg-degan iki mau lahir kaya ngopo gitu. Elek api.
Ada rasa seperti itu. Tapi kalau kita los ya Mas nyusui kambing yang cemple-cemple itu rasanya seneng luar biasa. Seneng banget lah. Memang di Etawa menyenangkan. Sebenarnya kalau kita sudah mulai paham loh ya. Kalau belum kemarin ya ngeri Mas. Kalau sekarang sudah mulai paham gitu. Jadi seneng tantangan lah. Jadi seneng tantangan, seneng kejutan. Etawa memang tantangannya ya gede, kejutannya ya gede. Iya. Oh mana metu apik, wah rasanya luar biasa. Mana metu elek, aduh. Iya, fakta seperti itu. Oke, teman-teman, jadi kita sudah sedikit banyak berbincang-bincang sama Pak Widodo yang mempunyai farm sini. Nah, ini masih baru sekali, dia mulai kambing. Jadi ini masih menata lahan, menata kambing kan gitu. Betul, tapi secara pelan-pelan tapi pastilah gitu lah. Ya, iki ditukokne maskot kandang sing apik, ning kene ben-bene sing apik, sesuk iso kontes digawa meneh. Ya, gitu. Jadi amin. Saya sendiri pun di sini juga menguatkan semua peternak-peternak yang di bawah naungan saya sendiri pun, supaya apa? Kita di sini juga mempunyai kekuatan untuk beternak kan gitu, Pak ya. Harus seperti itu. Jadi memang di sini posisinya masih seperti ini, dan dengan bisa lihat nanti ini calon gazebo. Ya. Ini calon gazebo, Pak ya. Calon gazebo. Ini calon gazebo, sini nanti Kolam Mas itu. ini kolam. Iya, ini kolam. Yang belum jadi itu kolam, rencananya kolam. Kolam terus untuk refreshing, untuk menyegarkan di situ nanti. Mantap. Jadi sesuai konco-konco ini istilahnya kan gazebo-nya di sini ya. Iya, gazebo di situ, ini nanti kolam situ. Aku jane ser ge kandang ini kian. Akeh ya. Tinggal bikin Mas Dion yo. Tinggal bikin jadi sebenarnya. Jadi ini memang posisinya masih belum 100% jadi. Iya, masih 60%. Nanti kalau sudah jadi kita datang ke sini sambil nengok Samba. Iya. Ini rencana namanya ini diganti lagi atau tetap Pak ini nanti? Rencana kambing ini Samba ini. Mudah-mudahan atau tetap ini saja. Mudah-mudahan tetap. Ya, mudah-mudahan tetap, tapi nanti tergantung kali jenengan lah, makanya lek tak telepon. Tak telepon aja jenenge apa. Oke teman-teman, jadi sepertilah sekilas kita berbincang sama Widodo. Mungkin dari pengalaman Pak Widodo ini bisa jenengan ambil untuk referensi beternak kambing ras kali geseng kan gitu. Ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Ambil hikmahnya, terus istilah dari pelajaran-pelajaran seperti itu. Mungkin teman-teman ya juga mengalami, jadi bisa lebih berhati-hati untuk beternak kambing ras kali geseng. Oke teman-teman, sebelum video ini kita akhiri, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, dan komen, serta share, supaya apa video-video seperti ini bisa terus dapat memberikan sebagai sarana informasi, edukasi, dan motivasi untuk beternak kambing ras kali geseng. Oh, siji Pak Widodo, ini mau tak sebutnya ya. Jadi ini banyak teman-teman yang kemarin tanya, kambing juara loro ki wingi kok tuku piro terus payu piro kan itu. Jadi yang jelas ini kita belinya kemarin juga jenengan tahu, kita tidak ada nutupi belantik ya ora ono, beli kita 55 juta, saya dikasih untung sama Pak Widodo 10 juta kan gitu ya. Kerjaan di lapangan aku dibadani 20 juta aku ndak entuk. Iya. Jadi amek gur sungkan nggo duite suwi mare. Ya, terus tujuan kita yang itu bukan istilahnya mencari keuntungan. Kalau aku mau jual kambing ini di atas 75 juta saya bisa, cuman ya kita memikirkan berkelangsungannya nanti untuk kualitas ternak. Dengan di sini ya aku ngerodok bombong Pak Widodo ben semangat. Ya teman-teman, saya akhiri berita Hidayah Dinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun aja. Terima kasih. Sukses selalu, tetap semangat. Amin. Tetap luar biasa ya, seperti ini. Orangnya luar biasa ya, kambingnya luar biasa, kandangnya pun luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Oke teman-teman.